Kenapa? Karena dia sangat sedang berjuang untuk meninggalkan segala adiktifnya terhadap alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Hai guys, ngapain? Kalian apa kabar? Di sini Timot baik-baik aja. Semoga kalian juga baik dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Buat yang baru bergabung, hi, you're very welcome here. Anyway, sebenarnya segmen ini adalah tempat dimana gua meluapkan kekepoan gua, sekaligus mencari jawaban dari segala misteri yang ada di dunia musik. Saking gue sukanya sama musik, seperti biasa, tiap gue melakukan aktivitas, gue selalu nyetel lagu di playlist gue. Dan gak sadar, waktu gue lagi beres-beres rumah, gue ikutan nyanyi lagunya Linkin Park yang judulnya What I've Done. Tahu dong, pas gue lagi nyanyiin lagu ini, gue inget banget waktu gue nonton konsernya Linkin Park. Dan keinget banget stage act-nya Chester Bennington di situ, dimana dia marah di saat crowd menyanyikan lagu Linkin Park lebih keras dari suaranya dia. Tapi gue jujur aja lebih kesedih sih, karena gue inget Chester Bennington ini dikabarkan meninggal akibat bunuh diri. Tapi tiba-tiba setahun kemudian muncul aja kabar yang beredar, bener gak sih kalau Chester Bennington meninggal akibat bunuh diri? Ah udahlah, gak usah lama-lama lagi, kuy kita langsung bahas aja ada apa sih di kepala gue tentang kematian Chester Bennington. Gue inget banget sedihnya gue waktu tahun 2017 dimana dikabarkan bahwa Chester Bennington meninggal akibat bunuh diri. Selain sedih, itu gue juga kayak marah, kesal, kayak kenapa sih Chester, lo kenapa bunuh diri gitu. Seorang vokalis dari band yang bisa dibilang legend gak sih, Linkin Park, yang pada tanggal 20 Juli 2017 dikabarkan meninggal dunia akibat gantung diri di kamar mandinya. Dan tentu aja kematian ini disangkut pautin dengan adanya gangguan mental yang dimiliki oleh Chester, di mana dikabarkan bahwa Chester mengalami depresi yang cukup berat sehingga ia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Chester Bennington, vokalis dari Linkin Park ini lahir di Arizona, Phoenix tepatnya, pada tanggal 20 Maret 1976. Ia terlahir bukan dari kedua orang tua yang berasal dari dunia entertainment, dan juga bukan musisi. Ibunya merupakan seorang perawat dan ayahnya merupakan pahlawan anak-anak yang berprofesi sebagai detektif pembela anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Tapi ternyata pekerjaan ayahnya ini cukup ironis, di mana Chester Bennington, yaitu anaknya sendiri, selalu mengalami kekerasan seksual pada masa kecilnya hingga remaja. Chester justru dilecehkan oleh teman-teman terdekatnya yang usianya jauh lebih tua di atasnya. Kemudian ayah dan ibunya bercerai, kemudian Chester ikut ayahnya. Saat ia ikut bersama ayahnya, ternyata Chester pada saat itu lack of attention atau kurang perhatian. Ayahnya terlalu sibuk sehingga tidak menyadari bahwa anaknya selain mendapat kekerasan seksual juga dibully di sekolah. Dan itu nggak hanya terjadi dalam sehari atau 2 hari. Kejadian itu berlangsung selama bertahun-tahun, yaitu dari Chester berusia 7 tahun hingga 13 tahun. Kemudian pada usia 17 tahun Chester pindah untuk tinggal bersama ibunya. Dan disitulah karir musiknya mulai berkembang. Dia bergabung dengan sebuah band bernama Grey Daze. Dan di tahun 1990-an, Chester bersama Grey Daze ini sudah meluncurkan 3 album. 6 tahun kemudian, 1996, Chester Bennington ketemu dengan cinta pertamanya yang bernama Samantha Ollett. Saking cintanya dengan Samantha, dia pengen banget nikahin Samantha. Tapi sayangnya Chester dan juga Samantha tidak punya uang untuk melangsungkan pesta pernikahan. Sebagai bentuk cinta mereka akhirnya bersepakat untuk membuat tato cincin di jari manis mereka. Sweet banget ya. Dan tato itu didapatkan secara gratis dari jasa tato di pinggir jalan. Setelah menemukan cinta pertamanya, kirain udah selesai ya masa depresinya. Karena kan kayak akhirnya ketemu cinta gitu ya. Samantha, gimana? Rangga kali ketemu cinta. Well anyway, nggak taunya 2 tahun setelah pernikahan, hubungan mereka mulai retak dan di situ Chester mengalami depresi hingga hampir saja memutuskan pergi dari dunia musik.
Hal itu dilakukan oleh Chester demi menyelamatkan pernikahannya dengan Samantha. Namun apa daya, setelah mempertahankan pernikahannya, akhirnya mereka bercerai juga. Dan disitulah akhirnya Chester Bennington ketemu sama seorang penyelamat di dunia musiknya yang bernama Jeff Blue. Di sini Jeff Blue memperkenalkan Chester Bennington dengan Mike Shinoda. Akhirnya mereka buat band dan disinilah Linkin Park dibangun. Dan di tahun 1999, akhirnya Linkin Park dikontrak oleh Warner Bros. Dan setahun kemudian, yaitu di tahun 2000, Linkin Park mengeluarkan debut albumnya yang berjudul Hybrid Theory. Dan album ini berhasil mencapai kedudukan di tingkat 2 di tangga album Billboard Amerika Serikat. Di album ini isinya tentang kedepresian dari Chester Bennington terhadap pernikahannya dengan Samantha. Singkat cerita, dengan album yang mengisahkan dan mengungkapkan segala kegelisahan dalam hidupnya, khususnya hidupnya Chester Bennington di sini, ternyata berhasil membuat Linkin Park menjadi band yang berhasil mencetak sejarah di abad ke-21 dengan title sebagai pemilik album debut terlaris. Bahkan dari album debutnya tadi, Hybrid Theory, ini memunculkan atau menginspirasi beberapa band yang akhirnya juga terkenal ya, kayak My Chemical Romance dan juga Him. Nah, jadi dengan adanya penggambaran segala kehidupan Chester Bennington yang kelam di album Linkin Park, tapi dia kemas untuk tidak terlalu gelap sehingga bisa dijadikan album komersial. Nah, disitulah sebenarnya Chester merasakan kayak ada yang kurang gelap atau kurang banget nih gue menceritakan kedarkan gue. Well anyway, akhirnya dia selingkuh sama band lain yang bernama Dead by Sunrise. Kalau lo tahu lagunya Dead by Sunrise ini lebih dark banget ya, dari liriknya, terus aransemen musiknya itu juga mirip-mirip Linkin Park tapi lebih dark gitu. Tapi ternyata perselingkuhan Chester ini tidak terlalu bermasalah ya bagi Linkin Park. Nah, karena mungkin tanda kutip dapat restu juga ya dari band Linkin Park, ternyata dari Dead by Sunrise ini membuat mereka lancar membuat album berjudul Out of Ashes di tahun 2009. Dan pada album inilah yang akhirnya membawa Chester Bennington dapat kesempatan untuk menggantikan vokalis dari band Stone Temple Pilots, Scott Weiland. Nah, akhirnya dia semakin jaya, dan di masa jaya-jayanya ini Chester Bennington benar-benar keluar dari masa kelamnya, yaitu dia meninggalkan obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Tapi ternyata saat diwawancarai oleh Rock Sound terkait dengan album baru mereka yang berjudul One More Light, Chester di sini ngaku bahwa dari tahun 2015 hingga 2016 adalah tahun tersulit bagi Chester. Kenapa? Karena dia sangat sedang berjuang untuk meninggalkan segala adiktifnya terhadap alkohol dan juga obat-obatan terlarang untuk menyatukan seluruh hidupnya kembali. Dan dalam upaya kerasnya untuk menyatukan kehidupannya kembali, dia sering banget ngelawan egonya sendiri dan menahan rasa sakitnya atau rasa sakaunya gitu ya saat dia lagi pengen banget balik ke obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Ini yang bikin gue sedih banget, kenapa Chester bunuh diri. Tapi akhirnya keinginan untuk berubah itu berhasil dilewatin. Dan lagi-lagi seperti yang biasa gue bilang, bahwa musisi itu selalu menjadikan pengalaman buruk dalam hidupnya menjadi sebuah seni dan dijadikan sebuah lagu yang berjudul Heavy. Dan ternyata pada lagu Heavy ini menjadi salah satu patokan orang-orang yang mengasumsikan bahwa kematian Chester akibat bunuh diri ini adalah karena depresi yang selama ini dia rasakan atau dia tanggung ya dalam hidupnya sendiri gitu. Well anyway, dengan secara mengagetkan kabar dari Chester Bennington ini meninggal, gue sebenarnya kayak rada nggak percaya sih, kayak Chester meninggal karena bunuh diri gitu. Tapi ternyata nggak cuma gue doang. Tepat setahun dari tanggal kematian Chester Bennington, yaitu pada Senin 20 Juli 2020, Digital Music mengabarkan ada kabar atau teori baru yang mengatakan bahwa Chester Bennington tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Hal ini tentu saja terkuak tidak tanpa alasan ya. Jadi ada beberapa fakta yang akhirnya mengasumsikan bahwa teori itu ada. Yang pertama adalah keluarga Chester nggak yakin kalau dia bunuh diri karena depresi. Alasan ini sangat diyakini ya oleh keluarganya Chester Bennington karena
dia nggak cuma sekali dua kali mengabarkan atau menceritakan bahwa dia sudah lepas dari obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Bahkan di lagu Heavy tadi dia sudah menggambarkan bahwa dia bisa ngelupain itu semua kok. Dia bisa meneruskan hidup gitu loh. Ya emang nggak dipungkiri bahwa gambaran depresi dari Chester Bennington ini cukup lekat ya pada dirinya, karena ya seperti gue bilang tadi, lagu-lagu di Hybrid Theory itu memang benar-benar menceritakan atau mengkisahkan ceritanya dia yang begitu kelam. Ditambah pada masa kecilnya dia juga mengalami pelecehan seksual. Kemudian depresi akibat putus cinta atau perceraian dengan cinta pertamanya, dan masalah-masalah hidup lainnya. Dan yang pada akhirnya itu membuat Chester memang ketergantungan kepada obat-obatan dan juga alkohol. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, ini menurut gue tidak membenarkan bahwa penggunaan obat-obatan terlarang dan kecanduan alkohol itu adalah hal yang benar. Tetapi maksud gue kalau kita tilik dari kehidupan Chester Bennington yang memiliki masa segitu kelamnya, menurut gue mungkin pada saat itu dia tidak merasa ada yang bisa ngertiin dia, atau dia pusing banget sampai dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa dan nggak bisa ngeluapin ke siapa-siapa, sehingga permasalahan itu semua tuh ngumpul gitu loh di kepalanya dia gitu. Jadi pada saat itu ya itu adalah pilihannya dia untuk terjun ke obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Tapi yang paling penting adalah dia sudah menceritakan, dia sudah mengklaim bahwa dirinya bersih. Jadi sebenarnya menurut gue kayak udahlah, nggak perlu lagi disangkut pautin bunuh diri itu karena depresinya dia. Kita tuh harus ngehargain pengorbanannya dia sampai dia tuh bisa jadi sober gitu loh. Ya sih, gue aja sakit hati dibilang bunuh diri, apalagi keluarganya yang udah tahu kehidupannya Chester kalau dia emang udah lepas gitu loh dari obat-obatan terlarang dan juga alkohol. Wow, daripada gue marah-marah, kita langsung aja next ke teori kedua, di mana kabarnya dugaan Chester dibunuh ini adalah terkait dengan aktivitas Chester yang sedang memerangi aksi pornografi dan juga pedofilia atau kekerasan seksual pada anak. Gue yakin banget lo semua pasti sadar kalau yang namanya kekerasan seksual, baik itu pada remaja atau anak di bawah umur, itu bisa dijadikan suatu bisnis ya sama para bedebah-bedebah di luar sana gitu. Saking biadabnya orang-orang itu, kadang-kadang mereka tuh gak peduli gitu loh sama apa yang dirasakan oleh para korban gitu. Yang mereka pikirin tuh cuma duit, dan duit. Nah, karena adanya stigma finansial dari para biadab ini, mungkin aja kan kalau Chester dan juga beberapa artis lainnya yang memerangi pornografi dan juga pedofilia itu dianggap menjadi hambatan bagi bisnis mereka. Dan memang pada saat kabar dari Chester dinyatakan meninggal akibat gantung diri, ini sontak terdengar bahwa Chester bersama dengan sahabatnya Chris Cornell, vokalis dari Soundgarden, dan juga Audioslave yang secara nggak langsung sedang menyerang seorang konglomerat yang bergerak di bidang bisnis ini. Konglomerat biadab itu bernama Jeffrey Epstein. Dia ini kaya banget, kaya raya banget, bahkan banyak orang yang nggak tahu dia siapa, tapi dia tajir banget. Dan banyak banget orang yang kaget kalau Jeffrey Epstein ternyata itu kenal sama beberapa petinggi-petinggi dari seluruh dunia. Dan tentu aja dia menjalankan bisnisnya, yaitu perdagangan wanita dan anak di bawah umur. Lo bisa search dan cari tahu siapa Jeffrey Epstein. Kalau lo nggak kesel sama dia, wah gila sih. Gue aja nonton film dokumentarinya Jeffrey Epstein, itu kayak kesel banget, nangis, dan kayak benci banget sama si biadab ini. Udah mana kaya raya banget, itu semakin membuat dia berkuasa dan leluasa untuk memainkan hukum, sampai akhirnya gue seneng banget dia bunuh diri di penjara di Amerika Serikat. Teori ketiga adalah kabar di mana Chester meninggal dunia adalah tanggal sahabatnya Chris Cornell sedang berulang tahun. Jadi kenapa teori ini disangkut pautkan dengan adanya dugaan bahwa Chester Bennington itu tidak bunuh diri melainkan dibunuh adalah karena kematian Chester tepat pada hari ulang tahun Chris Cornell. Chris Cornell adalah sahabatnya Chester yang juga sedang memerangi pornografi dan pedofilia. Dan tidak disangka-sangka bahwa Chris Cornell juga meninggal dunia akibat bunuh diri dengan teknik yang sama dengan Chester Bennington, yaitu gantung diri di kamar mandi, tepatnya di kediaman mereka masing-masing. Nah, di sini banyak orang yang mengasumsikan bahwa kematian Chester itu dipas-pasin sama ulang tahun Chris Cornell, yang nantinya
Dan sepertinya memang begitu, dikaitkan dengan adanya dugaan depresi karena Chester Bennington ditinggalkan oleh sahabatnya sendiri dan sangat terpuruk atau dia terpukul banget dengan kematian Chris Cornell yang dinyatakan bunuh diri. Sehingga di sini Chester Bennington gak lagi bisa menyuarakan suaranya terkait dengan anti pornografi dan pedofilia tanpa sahabatnya Chris Cornell. Dan dari situ banyak yang mengasumsikan bahwa Chester memilih kematian dengan cara yang sama dengan Chris Cornell. Nah, itu semua dari hubungannya Chester dan juga Chris Cornell, yaitu sahabatan, dan juga tanggal kematian Chester yang tepat di ulang tahun Chris Cornell, dan juga teknik kematiannya yang sama, lokasi kematiannya yang juga sama, itu seperti dibuat-buat atau dimanipulasi. Tapi ternyata hal itu sempat menjadi konflik tersendiri bagi para pencetus teori ini karena ada kabar dari Julie Carroll, Presiden American Association of Suicidology, yang mengatakan bahwa peringatan kematian seseorang atau tanggal tertentu dapat mengingatkan fakta bahwa orang terdekat kita itu sudah tidak lagi hidup bersama kita. Dikutip dari Mashable, Senin 20 Juli 2020. Nah, di sini maksudnya Julie itu mau ngasih tahu kalau ya bisa aja bunuh diri karena mungkin hari ulang tahunnya Chris Cornell itu harusnya hari dimana Chester lagi bareng sama Chris Cornell. Dan ternyata pada saat itu Chris Cornell sudah meninggal duluan dan akhirnya dia pengen merasakan apa yang dirasakan Chris Cornell, yaitu bunuh diri dengan gantung diri, sehingga Chester ikut-ikutan. Nggak tahu deh, gue nggak berani komen apa-apa. Menurut lo gimana? Teori yang paling masuk akal yang mana? Kasih tau gue dong, komen di bawah ya. Tapi kalau menurut gue adalah yang paling memungkinkan itu bisa jadi karena adanya gerakan Chester dan juga Chris yang sedang menyuarakan gerakan besar-besaran anti pornografi dan juga pedofilia. Karena kalau lo nonton tuh film Jeffrey Epstein, wow, Jeffrey Epstein lagi. Tapi emang benar, dia tuh bener-bener menghalalkan segala cara untuk lepas dari hukum gitu. Dan kalau misalnya lo ngikutin kematian dari Kurt Cobain, walaupun ini nggak ada sangkut pautnya dengan Jeffrey Epstein ya, tapi sebenarnya Kurt Cobain itu juga sedang menyuarakan anti-ilegal pedofil di Seattle. Jadi kematian Kurt Cobain pada saat dia meninggal dunia itu, yang dikabarkan bunuh diri, itu kabarnya sebenarnya juga dimanipulasi karena dia sedang menyuarakan anti-ilegal pedofil di Seattle itu. Bahkan Kurt Cobain lebih parah lagi dibanding Chester, maksud gue dia lebih terbuka banget ya terkait dengan gerakan ini gitu. Saat diwawancarain, bahkan di lirik-lirik lagunya, itu banyak banget yang menyiratkan bahwa Kurt Cobain benci banget dengan tindakan pedofilia. Dan dia sangat mengutuk adanya kegiatan ilegal pedofil ini. Kemudian juga ada musisi lainnya, DJ Avicii, kalau lo tahu, ia juga dikabarkan meninggal dunia akibat bunuh diri. Tapi di sisi lain, sebenarnya DJ Avicii ini sedang menyuarakan atau mengkampanyekan anti kekerasan seksual dan juga anti pedofilia pada lagu-lagunya. Kalau misalnya kalian tahu ada informasi lain terkait dengan ini, please kasih tahu gue dong, komen di bawah. Oke deh, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian mau ngerekomendasiin gue untuk ngebawain apa di episode selanjutnya, bisa banget komen di bawah atau langsung ke DM Instagram gue di @_timotanantia. Thank you for watching. See you and bye.